Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarona bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruq wat tanazzuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah majelis taklim MIF Manahilul Ulum Ad-Diniyah. Alhamdulillah pada malam hari ini 31 Desember tahun 2021, 4 jam menjelang tahun baru, kita semua bisa berkumpul di teras ini dalam rangka melanjutkan tradisi kita kajian kitab Fathul Mu'in yang akan disampaikan atau dipandu oleh Ustadz Muhammad Rifki Ridho LC MH. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini mendapatkan pahala yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tadi ada permintaan dari Pak Hadiono. Beliau minta agar Ustadz Rifki ini membuat silsilah apa namanya ini? Silsilah daftar guru ya, daftar guru yang mengajarkan kitab Fathul Mu'in, begitu ya. Ya, nanti dibuat sehingga nanti kita ini sebagai muridnya Ustadz Rifki ini menambahkan nama-nama tersebut ya di dalam kita berdoa, gitu ya. Kita berdoa atau bertawasul setiap kita melakukan apa namanya majelis fatwaan ya. Ya tentu nanti mesti ada nama Muhammad Rifki juga kan. Nah itu baru nanti kita lah kita. Nah, nanti misalnya dari Muhammad Rifki turun ke Pak Hadiono, Pak Hadiono turun ke siapa lagi dan terus gitu ya. Saya kira gitu. Ya saya kira itu sebuah apa namanya saran yang sangat baik dan mudah-mudahan itu nanti menjadi apa tambah berkah ilmu kita ya. Amin. Malam hari ini beda dengan malam sebelumnya ya, walaupun kita tidak apa totalitas melakukan apa namanya ini tirakatan malam tahun baru, tapi ya nggak apa-apa. Artinya kita malam ini malam lebih panjang ya. Malam hari ini malam lebih panjang dari malam-malam yang lalu ya. Kalau biasanya mungkin jam 9:04 sudah selesai, nanti kita boleh tambah lah. Ya kalau betah nanti tambah kopinya nanti, jangan khawatir. Ya, kopi hitam kental. Bakar-bakarannya siapa kan? Bakar-bakaran. Malam hari ini kita akan membaca kitab Fathul Mu'in halaman 7 ya. Kalau yang kitab kuning ini baris kedua dari bawah ya, Watayamunu ya, Watayamunu ya. Saya kira itu sebagai pembukaan. Mari kita awali membaca Ummul Quran libtighai mardatillah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Ya, menarik sekali ini ya. Jadi para yai itu ingin tahu dulu ngajinya sama siapa. Ya betul, itu memang sanad keilmuan itu memang penting. Ya, mungkin dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan inna hadzal ilma minad-din fa'khudhu atau fa'khud amman atau ini ya, apa itu ya Allah, makna hadisnya semacam ini. Ilmu ini adalah bagian daripada agama. Famdur amman ta'khudunahu. Jadi kita harus melihat dari siapa kita mengambilnya, itu penting. Makanya sering sekali itu ada ulama yang mengatakan laulal isnadu lasa amansa. Andai kata tidak ada sanad keilmuan, maka orang pun akan berbuat sesuai dengan kemauannya. Ya, karena nanti yang bisa mempertanggungjawabkan keilmuan kita itu apa? Di antaranya adalah sanad keilmuan. Dari siapa kita mengambil, lalu guru kita mengambil dari siapa, guru kita mengambil dari siapa, sampai kepada orang yang pertama kali memunculkan keilmuan tersebut. Ini adalah penting. Saya sedikit bercerita, ini biar jelas itu ya. Jangan-jangan ini ngarang ini yang ngajinya itu asal bisa buka kamus lalu kemudian tidak ya. Dulu saya itu masuk pondok itu tahun 2003. Itu awal saya masuk pondok di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 sama Al-Hikmah 1, dulu namanya masih Al-Hikmah itu. Saya masuk itu dulu di Madrasah Sanawiyah dulu. Jadi saya itu dulu masuk Madrasah Sanawiyah tahun 2003 sampai 2006 awal. Itu Madrasah Sanawiyah selesai. Yang anehnya waktu itu yang saya suka itu adalah mapel-mapel eksak gitu. Kayak fisika, kemudian matematika, itu sebenarnya mata pelajaran yang saya sukai. Dan itu memang nikmat betul, karena kan pelajaran-pelajaran matematika fisika nggak perlu banyak belajar itu. Jadi hanya baca rumus satu kali, sudah diputar-putar, itu kan ringan sekali. Nah, akhirnya setelah saya lulus itu dari Sanawiyah, saya berkeinginan itu ingin mengambil atau melanjutkan sekolah tetapi yang negeri itu. Karena dulu bayangan saya negeri itu keren sekali itu. Ya, tetapi apa itu ya? Ketika saya minta restu dari mbah saya, dari mbah saya namanya Mbah Haji Akyas atau Haji Ahmad Musaffa bin Haji Nawawi, itu saya minta izin, kemudian beliau menjawab, "Aja, kamu masuk Madrasah Muallimin Ad-Diniyah." Loh ya, saya itu kan tradisi santri itu kalau dibilang kayak gitu ya sudah. Jadi saya matematika sudah dilupakan. Akhirnya saya masuk Madrasah Muallimat Ad-Diniyah. Jadi sekolah ini untuk sekolahnya pakai sendal jepit, sarungan, baju koko. Kurikulumnya tidak ada kurikulum Kemenak sedikit pun di dalamnya. Nah itu memang kurikulum pesantren. Konon ini diambil dari kolaborasi antara Jombang dan Sarang. Itu masuk kayak pelajarannya yang mulai dari nahwu dasar kemudian sampai tingkat tertinggi itu adalah Fathul Wahhab. Kalau ini di dalam fikih ya, mulai dari Hoyatut Takrib, kemudian naik menjadi Fathul Qorib, kemudian naik menjadi Hasyiah Bajuri, kemudian Fathul Mu'in. Dan nanti terakhir ditutup dengan Fathul Wahhab. Itu Fathul Wahhab itu waktu saya mondok di pesantren Al-Hikmah itu.
Kemudian dari tauhid akidah juga dimulai dengan Jawahirul Kalamiyah, lalu naik Kifayatul Awam, lalu naik Kifayatul Adkiyah, ini tasawufnya. Terakhir masuk Al-Husunul Hamidiyah, ditutup dengan Ummul Barohin. Itu tingkatan ke-6 itu Ummul Barohin. Di dalam termasuk usul fiqh juga ya. Mulai membaca Al-Qawaid Al-Asasiyah, lalu naik ke Luma. Setelah Luma itu baru naik ke Hoyatul Usul. Ini tingkat bertahap sekali. Ala kulli hal saya masuk itu kelas 3, jadi saya hanya 4 tahun ya. Lompat itu. Ya, setelah saya lulus tes dinyatakan naik kelas 3, tapi saya nggak masuk kelas 3, masuknya kelas 2. Alhasil 5 tahun saya di Madrasah Muallimin Ad-Diniyah Al-Hikmah. Kemudian selesai tahun 2011 baru saya melanjutkan studi lanjut lagi. Kemudian kitab ini itu dulu tentunya guru yang paling mempengaruhi saya di dalam keistiqomahannya, lalu di dalam kesederhanaannya, lalu di dalam cara mengajinya, tentunya adalah pengasuh saya sendiri dari Pondok Pesantren Al-Hikmah, yaitu Al-Mukarram Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Masruri Abdul Muhni. Beliau adalah murid daripada Syekhuna Kiai Haji Abdul Fattah Hashim. Kemudian beliau juga ngaji itu ketika di Jombang bersama Syekhuna Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya, termasuk sanad keilmuan kalau dari beliau Romo Kiai Haji Masruri Abdul Muhni itu nembusnya nanti ke Jombang, Tambak Beras. Jadi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kemudian beliau juga sekali mengajar itu seringkali beliau menyebutkan ijazah-ijazah yang beliau banyak dapatkan itu malah justru dari syekhnya beliau, yaitu Syekhuna Kiai Haji Abdul Fattah Hashim. Itu beliau malah dari situ. Beliau memang berjumpa juga dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Memang aktivis beliau itu termasuk NU-nya kental. Sampai pada akhir hayatnya beliau juga termasuk menjadi mustasyar PBNU, lama juga menjadi pengurus wilayah Jawa Tengah. Roy Suryah Jawa Tengah. Romo Syekhuna Kiai Haji Masruri Abdul Muhni. Itu lama. Ngaji sama beliau itu banyak sekali. Tafsir saya khatam 2 kali, tafsir Jalalain. Kemudian diantaranya adalah kitab Fathul Mu'in, ini juga beliau ngajar. Kemudian bukan hanya beliau, saya juga pernah ngaji Fathul Mu'in itu pasaran. Kalau sama beliau ngaji pasaran itu saya ngajinya sama Al-Mahfurlah Kiai Haji Ubaidillah Samsul Ma'arif. Kiai Haji Ubaidillah itu kalau di Al-Hikmah itu terkenal ahli tasawufnya. Jadi sanad tauhid saya kebanyakan lewat beliau. Mulai dari Kifayatul Awam, kemudian Al-Husunul Hamidiyah, kemudian Ummul Barohin itu lewatnya beliau semua. Karena memang beliau itu mbahnya itu dulu itu yang memang ahli tasawuf. Jadi kalau ngaji tasawuf itu memang kepada ahli tasawuf. Nah, itu juga beliau. Kemudian saya juga pernah mengaji kepada seorang kiai yang cara menjelaskannya itu baik sekali, yaitu Al-Mahfurlah Kiai Haji Mukhlas Hashim. Kiai Haji Mukhlas Hashim itu dulu mondok di Leler, murid daripada Mbah Yai Hisham. Mbah Hisham Leler nih. Itu ngaji kepada beliau. Kemudian saya juga pernah ngaji kepada Kiai Mas'ud Sya'roni. Beliau itu murid daripada Syekh Mas'ud Kawunganten. Jadi ini sanad keilmuan kalau dari daerah sini ya, kalau nggak ke Syekh Mas'ud Kawunganten ya Mbah Hisham Leler. Itu Mbah Hisham Leler. Kemudian kalau dari jalur Kiai Haji Masruri Abdul Muhni itu biasanya masuknya ke Tambak Beras Jombang. Jadi ilmunya kental banget ya. Kemudian kalau di Al-Hikmah 1 saya juga sering ngaji kepada Simbah Yai Sodik Suhaimi. Beliau itu adalah putra daripada Kiai Suhaimi bin Abdul Ghani. Nah kalau beliau itu jelas ya, kalau sudah Mbah Yai Sodik itu ya nantinya kepada Mbah Maimun Zubair Sarang. Jadi nanti lainnya kepada Mbah Maimun Zubair. Jadi secara keilmuan itu ya, kalau ngaji kitab ini ya, kalau saya secara pribadi itu nanti nembusnya kalau nggak ke Jombang ya Sarang. Ini kalau di kiai-kiai yang di Indonesianya. Kemudian beliau juga banyak sekali ijazah yang beliau berikan kepada saya secara pribadi. Kemudian di antara sanad keilmuan beliau yang ali, yang tinggi itu, beliau itu nembusnya kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Badani. Karena hampir ulama-ulama sepuh di Indonesia itu banyak yang mengambil sanad keilmuan daripada Syekh Yasin bin Ahmad bin Isa Al-Badani. Kalau enggak dari Syekh Yasin ya dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sekarang itu kan keputranya Sayyid Ahmad. Banyak kan kalau enggak dari Sayyid Muhammad. Tetapi kalau orang-orang sepuh kayak Simbah Maimun Zubair almarhum,
kemudian termasuk adalah Mbah Yai Sahal Mahfud, itu biasanya nanti langsung kepada Sayyid Abbasnya. Jadi karena memang beliau seusia dengan Sayyid Muhammad, sehingga beliau itu langsung ketanggih kali Sayyid Abbas bin Ali Al-Malik. Itu secara umum. Kemudian tahun 2011 saya juga mengkaji lagi. Kalau ini beda, saya ingin keluar negara. Akhirnya saya mencoba ke Yaman. Memang statusnya kuliah, kampus, tetapi sistem pembelajarannya itu tradisional sekali. Jadi diajak berpikir, tapi tradisional sekali. Kita bacanya tetap bukan Fathul Mu'in lagi, tapi di situ saya sudah naik level menjadi Minhajut Thalibin. Di antara guru-guru saya di saat itu yang mengajar di antaranya adalah Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman Al-Khatib. Beliau adalah mufti Hadramaut. Kemudian Syekh Muhammad Ali Baudan. Keduanya adalah murid daripada Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl. Itu adalah mufti Hadramaut. Kalau dalam bahasa Al-Azharnya itu adalah Grand Masternya, Grand Syekh Al-Azharnya itu beliau Syekh Muhammad Khatib atau Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman Al-Khatib. Ini adalah guru sepuhnya, belum lagi kepada dosen-dosen muda ya, seperti Sayyid Abdurrahman As-Saggab, kemudian Sayyid Mustafa bin Samit, itu banyak sekali. Jadi itu secara umum daripada sanad keilmuannya itu di situ. Jadi kalau kita lihat ya pokoknya kalau nggak tembus daripada Simbah Yai Muhammad Masuri Abdul Muhni, kemudian Simbah Yai Mukhlas Hashim. Kalau kebanyakan itu saya itu mulazamahnya kepada beliau Al-Mahfur lah Romo Kiai Haji Masruri Abdul Muhni. Beliau ngambilnya daripada Kiai Abdul Fattah Hashim, daripada Jombang. Jadi tambak beras. Kalau sudah sampai tambak beras sanad keilmuannya, ya nanti bakalan sampai kepada Mbah Khalil Bangkalan. Nanti Saisan Jampas dan sebagainya. Itu pasti ke situ. Kalau sudah ke tambak beras Jombang. Dan alhamdulillah jelas ya, insya Allah jelas lah, mondoknya jelas. Insya Allah semacam itu. Ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa tayamunun ay taqdimu yaminin ala yasarin fil yadaini war rijlaini wa linahwi aqta'a fi jami'i 'a'd wudu'ihi. Wa tayamunun, dan disunnahkan mendahulukan anggota kanan. Maksudnya taqdimu yaminin ala yasarin, mendahulukan anggota anggota kanan ala yasarin, atas anggota yang kiri. Fil yadaini, di dalam kedua tangan, war rijlaini, dan kedua kaki. Walinahwi aqta'a fi jami'i a'dha'i wudu'ihi, dan termasuk bagi orang-orang yang terputus tangan dan kakinya fi jami'i a'dha'i wudu'ihi, di dalam semua anggota-anggota wudunya. Jadi maksudnya ini disunnahkan juga mendahulukan anggota kanan ketika kita berwudu di dalam segala sesuatu yang memungkinkan dan dianjurkan untuk mendahulukan anggota yang kanan. Karena nanti ada anggota yang tidak memungkinkan untuk mendahulukan anggota kanan. Atau memang meskipun memiliki bagian kanan, tetapi secara umum itu bisa dilakukan secara bersamaan. Makanya di sini ditafsiri, yaitu tangan kanan dan juga kaki kanan. Jadi itu sunnah. Artinya sunnah ketika kita mendahulukan yang kiri, maka itu berarti kita meninggalkan sunnah, maka larinya ke makruh. Nah, ini kalau kita mendahulukan anggota kiri, berarti kita itu bertentangan dengan sunnah, maka ini larinya kepada makruh. Maka ketika sunnah, ya berarti lawannya sunnah itu adalah makruh. Termasuk juga bagi orang-orang yang tidak memiliki tangan dan kaki karena terputus. Orang yang ketika tangannya itu terputus, maka sunnah membasuh kedua tangan. Dari mana? Yaitu dari bagian yang terputus tersebut. Kalau misalkan yang terputus itu bagian ini, waliyadzubillah, maka ya wudunya itu ini yang sunnah sampai sini. Kalau yang terputusnya dari sini, maka tetap yang disunahkan itu adalah membuat atau membasuh daripada qadrunya, kira-kira saja bagian sini. Ini bagi yang terputus tangannya. Ataupun yang terputus kakinya juga demikian, tetap disunahkan mendahulukan yang kanan. Wadzalika,
Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayammuna fit tatahhurihi wa sya'nihi kullihi. Wadzalika, semua itu atau kesunahan mendahulukan anggota kanan karena didasari daripada perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau selalu menyukai, kana yuhibbu, selalu menyukai atau sangat mencintai. Jadi bahasa kana itu adalah bahasa untuk menceritakan sesuatu yang telah lampau. Kalau bahasa mudahnya, beliau mencintai at-tayammuna, mendahulukan anggota kanan, fi tatahhurihi, di dalam prosesi sesucinya, wa sya'nihi kullihi, bahkan di dalam segala urusan-urusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai mimma huwa min babit takrim. Maksudnya adalah di dalam segala sesuatu yang termasuk bab daripada kemuliaan di dalam agama. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian yang kanan. Kaktihalin, sebagaimana memakai celak. Ini juga sunnah ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi soal iktihal atau memakai celak itu bukan hanya soal untuk memperelok mata, tetapi ini juga sebagai sarana untuk mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus tentunya dengan menggunakan ithnidin. Walubsi nahwi qamisin wa na'lin, dan juga termasuk memakai sebagian atau seperti atau memakai baju dan juga memakai sendal. Karena ini adalah segala sesuatu yang baik, maka lebih baik diawali dengan anggota kanan. Wahal kina wiroksin, dan juga termasuk mencukur rambut kepala. Ini juga sunnahnya dimulai daripada yang kanan. Wa akhdin wa i'ta'in, termasuk adalah mengambil sesuatu atau memberikan sesuatu, maka ini juga sunnahnya menggunakan tangan kanan. Wa siwakin wa takhlilin, dan juga termasuk siwak, memakai siwak. Kita juga mulai dari anggota yang kanan, wa takhlilin, dan juga menyela-nyela anggota wudu, jari-jari. Kita juga disunahkan memulai daripada anggota yang kanan. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan meninggalkan anggota yang kanan. Ini jelas. Artinya apa? Mendahulukan anggota kanan itu disunahkan di dalam segala sesuatu yang mengandung nilai baik di dalam agama. Jadi dzu sya'nin itu maksudnya segala sesuatu yang dianggap baik atau memiliki nilai baik di dalam urusan agama. Maka itu disunahkan untuk mendahulukan anggota yang kanan. Termasuk tadi dicontohkan juga memakai sendal, memakai sepatu. Jadi kalau memakainya menggunakan bagian kanan, nanti melepasnya bagian kiri terdahulu. Nah, ini melepasnya. Wa yusannu tayasuru fi dhiddihi, dan disunahkan mendahulukan anggota kiri fi dhiddihi, di dalam kebalikan sesuatu yang mengandung nilai baik di dalam agama. Artinya apa? Sesuatu yang menurut agama itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang pantas. Contoh misalkan, keluar daripada jamban, ini kan tidak memiliki dzu sya'nin. Maksudnya ini, artinya itu adalah keluar daripada tempat kotor menuju tempat yang bersih. Maka di situ disunahkan itu mendahulukan anggota yang kiri. Nah, ini contoh. Itu maksud daripada wa yusannu tayasuru bididdihi. Wa huwa makana min babil ihanati wal adha, yaitu segala sesuatu yang termasuk bagian ihanah. Ihanah itu maksudnya sesuatu yang dianggap rendah, wal adha, dan juga dianggap kotor. Kastinjain, sebagaimana istinja. Istinja itu maksudnya adalah cebok setelah kita buang air besar atau air kecil. Maka kita disunahkan menggunakan tangan kiri. Kemudian wamtihatin, dan seperti imtihat. Imtihat itu ketika kita itu ini semacam ini, nah, mengeluarkan ingus dari hidung. Maka ini juga disunahkan menggunakan tangan kiri. Wa khal'i libasin wa na'lin,
dan juga melepas baju dan sandal. Ini juga disunahkan mendahulukan tangan anggota yang kiri. Wa yusannul bida'atu bihusli a'la wajhihi wa atrafi yadayhi wa rijlaini. Dan juga disunahkan ketika kita membasuh muka itu diawali dengan muka bagian atas. Jadi ketika berwudu, sunnah ketika berwudu itu kita dari atas. Ketika menyampaikan air dari atas, lalu kita ratakan sampai ke bawah. Jadi mulainya dari sini. Nah, ini kalau di dalam muka. Kemudian al-bada'atu bihusli a'la wajhi wa atrafi yadaini wa rijlaihi. Dan ketika membasuh tangan dan kaki ini dimulai dari ujung jari tangan dan kaki. Kemarin itu saya jelaskan, kalau memang wudunya dari kran, maka kita sunnahnya mulainya dari sini ya, dari siku. Sekarang yang dijelaskan di musannaf di sini adalah ketika wudunya itu secara umum tidak menggunakan ibrik, tapi menggunakan tangan, kobokan. Kemarin kan saya jelaskan yang muktamad di dalam madhab, ya kalau menurut Imam Ibnu Hajar, maka di situ kalau dari kran semuanya dari sini. Tetapi kalau misalkan tidak dari kran menggunakan ini, kalau Imam Romli itu mengatakan mulainya dari sini. Dan ini adalah yang muktamad di dalam madhab. Makanya di sini disunahkan itu memulai dari atraf, maksudnya ketika berwudu itu tidak menggunakan kran. Paham? Jadi ini adalah dua masalah yang berbeda dan tidak berbenturan. Kalau pakai kran tetap kita sunnahnya dari mirfaq. Tetapi ketika kita memakainya ciduk, itu kita sunnahnya dari ujung jari. Dan ini adalah yang utama di dalam wa in sabba alaihi ghairuhu. Meskipun kita dialiri air atau kita dibantu orang lain untuk mengalirkan air. Kalau kemarin kan yang penting dari kran, dari siku, kalau tidak kran dari telapak tangan. Sekarang yang ingin dijelaskan oleh musannaf adalah ketika wudu dilakukan oleh diri sendiri atau wudu dibantu orang lain. Maka tetap baik itu dibantu oleh orang lain ataupun dia melakukan wudu oleh diri sendiri, tetap disunahkan daripada atraful yadain war rijlain. Ini ketika berwudu tidak memakai kran. Ya, jadi ini dua masalah yang sedikit mirip tetapi harus dibedakan. Nah, jadi perdebatannya itu beda. Wa akhdul ma'i ilal wajhi bikaffaihi ma'an. Ai wa yusannu akhdul ma'i ilal wajhi bikaffaihi ma'an. Dan juga disunahkan mengambil air kepada muka dengan kedua telapak tangannya secara bersamaan. Jadi mengambilnya bukan dengan satu tangan, tetapi mengambilnya dengan dua tangan, baru kita masukkan ke muka bagian atas, turunkan ke bawah. Ya, itu adalah kesunahannya. Wa ma yaqtaribu minhu an yaminihi wa ma yasubbu minhu an yasarihi. Wa dan meletakkan sesuatu yaqtaribu minhu, yang mana kita mengambil dari sesuatu tersebut di bagian kanan kita. Bahasanya kayak gini. Jadi ketika kita mengambil air, maka wadah yang ingin kita ambil sebaiknya ditaruh di sebelah kanan. Artinya ketika kita wudu, ketika mengambil air, jadi kita ngambil dari sebelah kanan. Nanti ketika kita basuh, kita membuang dari sebelah kiri. Itu maksudnya semacam ini. Itu maksud daripada wa ma yaqtaribu minhu an yaminihi wa ma yasubbu minhu an yasarihi. Termasuk ketika kita berkumur, kita mengambil air dari sebelah kanan kita berkumur, nanti kemudian setelah berkumur kita membuangnya lewat sebelah kiri. Ini adalah kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wala'un, dan secara berurutan baina af'ali wudu'is salimi, di antara perbuatan-perbuatan wudu orang yang sempurna. As-salim itu maksudnya orang yang tidak cacat. Bi ayyashra'a fi tadhhiri kulli udwin qabla jababi ma qablahu, yaitu bergegas-gegas mensucikan setiap anggota sebelum anggota yang sebelumnya itu kering. Ini namanya mualah. Kalau dalam bahasa kiainya itu nuli-nuli.
nuli-nuli. Maksudnya ketika kita membasuh muka, maka segera kita membasuh anggota setelahnya, yaitu membasuh kedua tangan sebelum muka itu kering. Maka bahasa ini disebut dengan bahasa mualah. Jadi mualah itu adalah membasuh anggota kedua sebelum anggota yang pertama itu kering. Tetapi kalau membasuh anggota yang kedua setelah anggota yang pertama meskipun sudah kering, ini namanya tartib, dan ini adalah rukun wudhu. Kalau tartib itu adalah rukun wudhu, tetapi kalau mualah itu adalah kesunahan di dalam berwudhu. Ini beda ya, antara tartib sama mualah itu beda. Lalu kemudian wadzalika lil ittibai, semua itu karena memang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khurujan min khilafi man aujabahu, dan juga karena keluar dari pandangan orang yang mewajibkan mualah, yaitu Imam Malik. Kalau di dalam Imam Malik itu maka ketika berwudu itu ya harus mualah. Wa yajibu lisalisin, akan tetapi mualah ini wajib bagi orang yang beser. Ini wajib. Karena wudhunya orang yang beser itu adalah wudhu darurat. Setiap wudhu yang darurat maka dia dibatasi sesuai dengan keperluannya. Ini berbeda hukumnya. Karena memang aturan bakunya adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Segala sesuatu yang diperbolehkan karena memang unsur darurat, maka dia harus diukur sesuai dengan ukurannya. Termasuk orang salis, orang yang tidak bisa menahan kencing atau tidak bisa menahan kentut karena memang faktor usia dan sebagainya. Ketika dia berwudu merasakan ada yang keluar lagi, ketika berwudu merasakan ada yang keluar lagi, maka dia tetap ketika berwudu disegerakan untuk melakukan waktu sholat. Selain wudunya juga harus setelah masuk waktu sholat, ini harus disegerakan. Termasuk di dalam prosesi berwudunya juga harus disegerakan. Wa ta'ahudu aqibin wa muqin, ai wa yusannu ta'ahudu aqibin wa muqin, dan disunnahkan menyelang atau ta'ahud itu maksudnya ini ya, membasuh secara detail dan seksama ya. Itu ta'ahud, artinya memang ketika membasuh itu diperhatikan betul. Yes, bagian daripada tungkak kaki, wa muqin, dan bagian muk. Bagian muk itu ini bagian yang ada di pinggir mata tetapi yang mendekati hidung. Ini namanya muk. Nah, kalau dalam bahasa itu luh ya, tempat keluarnya luh dan air mata. Itu namanya muk. Dan itu biasanya itu kan kalau orang bangun tidur itu kan di situ ada rebesnya ini. Dan itu memang harus dibersihkan. Ya, maka ketika berwudu itu juga sunnah ini. Ya. Wa huwa tarful ainil ladzi yalil anfa, yaitu bagian pinggir mata yang mengiring-iringi atau yang mendekati hidung. Walihaldin, dan juga termasuk sunnah untuk memperhatikan lihat. Lihat itu bagian yang lain dari mata ini. Kalau dalam bahasa kiai itu adalah bagian pengelirik. Sebab orang itu kan melirik dengan mata yang ini berada di sebelah pipinya. Nah, itu juga harus dibersihkan. Sunnah dibersihkan. Wa huwa tarful akhar, yaitu ujung yang lain. Membersihkannya bisa babatai syiqqaihima, yaitu dengan menggunakan kedua dari telunjuknya. Bisyiqqaihima, dengan bagian keduanya. Artinya apa? Ketika kita membasuh muka itu kan disunahkan kita mengalirkan air dari atas sampai ini. Kemudian ketika kita membersihkan luh, maka dengan kedua jari kita. Ya, bisyiqqaihima itu semacam ini. Kanannya di mata kanan, kiri ya di mata kiri. Jadi secara bersamaan. Ini tidak tayamum karena bisa dilakukan secara bersamaan. Mendahulukan anggota kanan itu disunahkan ketika itu tidak bisa diberlakukan secara bersama-sama. Ya, contoh membasuh tangan, ini kan susah dilakukan secara bersamaan. Ya, kecuali kalau di kolam renang, ini pengecualian. Membasuh kedua kaki ini kan susah diberlakukan secara bersama, kecuali kalau wudunya itu dengan di kolam yang luas atau kolam renang ataupun laut, maka ini pengecualian. Tapi secara umum kan ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Beda kalau hidung, kemudian telinga, ini bisa.
Termasuk adalah kesunahan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mata. Ini maksudnya semacam ini. Termasuk lihat juga semacam ini dengan menggunakan dari telunjuk kita bersihkan. Lalu kemudian muk juga semacam ini dengan menggunakan kedua jari telunjuk kita secara bersamaan. Ini sunnah. Ya mau dilakukan juga mendapat tambahan pahala. Tetapi ketika tidak dilakukan juga itu tidak mengapa.